Begini, pakan ternak itu Bapak-Bapak adalah sebenarnya konsepnya. Kemarin sudah saya sampaikan, tidak apa-apa ya kita ulang ya. Makanan ternak itu adalah dari limbah sekitar kita. Terus yang kedua, yang kita butuhkan lagi adalah makanan itu harus cukup umur. Kenapa ternak? Kalau ternak itu pakannya beli atau pakannya cuma cari rumput biasa, tidak bisa disimpan, kita akan sangat kewalahan. Ternak punya ternak 20 ekor aja sudah pusing dari pakannya. Tetapi kalau kita punya cadangan makanan, maka kita akan aman. Cadangan makanan itu dari mana sebenarnya? Kalau kemarin kita kasih contoh dari kopi. Kulit kopi kita kasihkan ke kambing, kotoran kambing kita kembalikan ke kopi. Sehingga apa? Pupuk kopinya jadi gratis. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak punya kopi Pak, tapi punya perkebunan yang lainnya, seperti kebun, kalau berarti sudah tanaman cengkeh, berarti kan isinya manggis, itu kan berarti kebun semua ini. Kalau kebun semua, carikan dari rambanan yang ada. Terus yang ketiga, pakan yang paling bagus, rumput-rumput Pak, sebenarnya yang ada pun sangat bagus. Tetapi jangan dipanen pada waktu muda. Kalau dia dipanen pada waktu muda, kemarin kan saya sampaikan, kambing itu gemuk waktu musim kemarau. Kenapa kok gemuknya pada waktu musim kemarau? Karena rumputnya tua dan airnya sedikit. Pada waktu musim hujan, tanamannya subur, ketika dimakan kambing, kambingnya mencret rata-rata, kotorannya basah. Sehingga apa? Musim kemarau kambing gemuk, musim penghujan kambingnya kurus. Sehingga apa? Kalau petani untuk bisnis seperti itu tidak mungkin untung. Terus yang kedua yang kita lihat bukan kambingnya, yang kita lihat kalau kita pelihara kambing adalah kita produksi pupuk. Itu yang paling penting. Silase itu begini konsepnya Pak. Kalau untuk rumput aman Pak, rumput yang ada banyak ya. Rumput itu seandainya ini kita buat kambingnya berapa ekor? Ya sekitar 20 atau 30. Baik, saya hitung 20 ekor aja. Masih ada tanah kosong Pak? Tanah pribadi. Tanah pribadi atau terserah? Kalau di daerah saya mah liar ke kebun orang pun Pak. Bukan. Seandainya mau tanam jagung atau tanam apa gitu masih ada? Baik, saya hitungkan sekarang. Kalau punya kambing 20, satu hari kambing itu makannya kan 4 sampai 6 kilo. Tetapi kalau buat silase pakannya cuma 4 kilo. Berarti kalau kambing 20 sehari makannya berapa kilo Bapak-Bapak? 80 kilo. 80 kilo seandainya kita tanam jagung manis lah, kayak kemarin ya kita planning jagung manis gitu. Jagung muda laku kan di sini Pak ya? Berapa harganya per biji kira-kira? Per kilo atau per biji? 1 kilo berapa harganya? 5.000, 4.000 lah ya. 1 kilo berapa biji isinya? Ada 3. Kalau di sini kebanyakan jagung manis yang tua. Iya. Nah itu hitungannya biji Pak di sini. Kalau satu biji berapa? Kira-kira 2.000 lah. 2.000 atau 1.500 lah. Oke lah. Kalau 1.000 seneng nggak yang beli? Oh senang. Terlalu murah gitu. Ini caranya. Buat yang bagus, jual yang murah. Kalau bisa jual 1.000 Pak, kambing ini fungsinya bukan lagi menjadi beban. Kalau Bapak berternak kambing 20 ekor jadi beban, betul atau tidak? Untung belum pasti, ngasih makan harus, betul kan? Sekarang gara-gara saya punya kambing 20 ekor, apa yang harus saya lakukan? Butuh pakannya 80 kilo per hari. 1 kilo itu isinya biasanya 3 batang jagung Pak. Berarti kalau butuhnya 80 kilo, berarti harus butuh berapa batang jagung kita? 240 pohon. Anggap aja 250 pohon. Umurnya jagung berapa hari? 3. Kalau jagung manis tidak sampai lah. Anggaplah 3 bulan gitu ya, lalu sudah lama. 3 bulan itu berapa hari ya? Kalau 90 dikalikan 250 berarti ketemu berapa ribu tanamannya?
Anggap aja lah 100 hari dibagi 4 ketemu berarti 25.000 batang. 240 kali 90 Pak. 21.600 sudah kita bulatkan 25.000. 1 meter persegi itu isinya 10 tanaman jagung. Berarti 25.000 dibagi 10 ketemu berapa Pak? 2.500 meter. Jadi 1 meter ini isinya 10 sampai 12. Kalau kita tanam 25 meter itu ketemu 250 sampai hampir 300. Tidak semua tumbuh baik, betul? Syukur-syukur Bapak-bapak mau kreatif lagi. Jagung yang ditanam disemai dulu. Karena kan mahal jenis jagung manis. Semai dulu tumbuh baru ditanam. Pasti hidup. Betul atau tidak? Mudah atau susah? Kalau bapak-bapak cuma tabur benih langsung, belum tentu tumbuh. Ada yang tumbuh, ada yang mati, betul kan? Nah, ini saja Pak, ketika sudah tumbuh, ada yang juga buahnya tidak sempurna, betul atau tidak? Buah yang tidak sempurna kita hitung, anggap aja ini 250, yang tidak sempurna 50, berarti tinggal 200. Kalau Bapak tanam jagung seperti ini, maka yang terjadi adalah Bapak punya pendapatan. Pendapatannya gara-gara apa? Gara-gara saya punya kambing yang harus saya kasih makan. Betul kan ya? Kambing Bapak tanam jagung, nggak tanam jagung tetap kasih makan. Daripada kasih makan nggak ada yang gaji, lebih baik tanamlah jagung supaya jagungnya bisa dijual. Buahnya jagung dijual, batangnya buat pakan domba. Jadi kalau ditanya domba tugasnya apa? Makan limbahnya jagung. Pendapatannya Bapak dari mana? Dari jagung. Coba bayangkan, punya tanah cuma 2.500, kita tuh bisa dapat 6 juta loh cuma dari jagung per bulan. Saya sampai heran kalau ada petani tidak bisa makan. Perlu sekolah lagi nggak tanam jagung? Terlalu nanti. Nah jagungnya nanti dimakan kambing, kambingnya punya kotoran, kotorannya Bapak olah seperti tadi, diberikan lagi ke jagung. Bayangkan ya, bayangkan Bapak. Sekarang saya tunjukkan lagi. 20 ekor itu makannya adalah 80 kilo. Berarti kotorannya anggap aja hampir 80 kilo, betul kan? Setiap hari tanah cuma 25 meter dikasih kotoran kambing yang diolah 80 kilo, subur atau tidak tanahnya? Itu kok susah pupuk?